Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil imani wal ihsan wa nahana 'anil isyani wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para alim, terutama para sesepuh yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang saya hormati, adik-adik para remaja yang kita banggakan, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia, rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat-nikmat lainnya yang tiada terkira yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Salawat salam semoga terlimpah pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam kemanusiaan, alam berkebudayaan dan berperadaban serta berkemuliaan. Kita tidak bisa bayangkan jika tidak ada manusia sosok pilihan Allah SWT seperti Rasulullah Muhammad SAW, dunia akan seperti apa? Ada tuntunan Allah, juga ada sirah, ada sejarah perjalanan para nabi, ada kisah para nabi untuk diambil pelajaran bagi umat manusia saja. Kehidupan kadang-kadang jauh dari nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah dan oleh kitab suci, dalam hal ini Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara, kajian rutin kita hari ini atau malam ini sampai ke hadis yang ke-15 tentang etika orang beriman, yaitu tentang ucapan yang baik, menghormati tamu dan tetangga, atau dibalik ucapan yang baik, menghormati tetangga dan menghormati tamu.
Oke, tiga ya, etika dalam hadis ini yang nanti intinya akan kita sampaikan. Bapak dan saudara, mari kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-15 kitab Arba'in ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyi sabdanya, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang pertama, hendaklah ia berkata baik atau diam jika berkata baik tidak bisa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah. Kita sering mendengar kata negeri jiran. Jiran itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab jiron. Jiron itu jamak dari jarun. Jarun, jiron, jaroh artinya sama-sama orang arti, yaitu tetangga. Ya, jadi ya. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hormati tetanggamu. Hormati tetanggamu, tutup ketemu dan hormat Pak. Itu menghormati, tapi ngeledek. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini yang ketiga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hormatilah tamumu. Ini juga begitu maknanya, bukan tamu datang hormat Pak, yang datang muda hormat Mas, yang datang ibu-ibu hormat Bu. Itu bukan menghormati. Hormat Bu, banyu putih belaka. Itu namanya tidak menghormati. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya sedikit ingatkan hadis yang ke-14 kemarin juga bicara tentang sesungguhnya juga tentang agar manusia itu mulia, dan kemuliaan kita itu karena agama kita, karena agama yaitu karena Islam. Ini hadis yang ke-15 juga begitu, agama kita memberikan tuntunan juga agar kita mulia. Dalam hal ini tentang tuntunan etika, karena memang Islam hadir ke muka bumi itu kalau para sastrawan, para pujangga mengatakan bagaikan pelita kehidupan. Jadi alam itu gelap, Islam hadir itu menerangi. Jadi menerangi ya, memberikan cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban, cahaya akhlak. Nah, ini etika yang disampaikan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW, yang direpresentasikan oleh Rasulullah SAW pada awal mula itu, ini benar-benar sangat menerangi, apalagi zaman pada waktu itu, karena
zaman jahiliyah disebut jahiliyah itu bukan jahiliyahnya bodoh, bukan orang-orangnya bodoh. Bukan orang-orang bodoh. Orang-orang Arab itu pandai-pandai berpantun. Pandai berpantun. Tapi jangan saking pandainya berpantun, itu di medsos ada orang masuk kantor polisi mau numpang ke kamar mandi berpantun. Dijawab oleh polisi pakai pantun lagi. Sampai akhirnya dulu orang sempat ke kamar mandi keburu iya nang ruang tamu karena kakek pantun. Nah. Jadi orang Arab itu pandai. Yang disebut jahiliyah itu disebut jahiliyah karena masyarakat pada saat itu sebenarnya tidak hanya di Arab, cuma fokusnya atau setting itu peristiwa. Kalau film itu, kalau karya sastra itu setting itu peristiwa, objek peristiwa, tempat peristiwa itu terjadi. Yang dijadikan fokus ini kan karena diutus Rasulullah SAW, Rasul itu di tanah Arab, maka fokusnya kita ke tanah Arab. Jadi pada saat itu sesungguhnya tidak hanya tanah Arab dan seluruhnya itu manusia itu tidak mengenal etika, tidak mengenal budaya, tidak mengenal tata hukum, tidak ada tata hukum yang berlaku hukum rimba. Siapa kuat, siapa jaya. Wong lemah ya diinjak, bonggan lemah. Jadi hukum rimba yang berlaku, tidak mengenal tata budaya, enggak ada budaya unggah-ungguh, budaya hormat, enggak, tidak ada. Semua kehormatan ini milik orang yang kuat, orang lemah harus menghormati orang yang kuat. Jadi ada kehormatan tapi tidak adil, tidak berkeadilan. Jadi tidak ada tata keadilan, tidak ada tata hukum, tidak ada tata krama. Itulah jahiliyah. Orang tidak mengenal hukum, orang tidak mengenal ini. Atau bukan tidak mengenal, tidak mau kenal. Hidupnya jadi tidak ada ketertiban. Nah, Islam hadir melalui representasi Nabi Muhammad memperkenalkan itu. Di dalam satu hadis disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Islam hadir untuk menyempurnakan akhlak. Itu antara lain. Karena itulah maka malam ini kita akan membahas hadis yang ke-15 yang intinya adalah salah satunya adalah tentang etika. Etika ini sangat penting. Karena manusia itu menjadi makhluk paling mulia karena 3 hal dibandingkan makhluk lainnya. Karena satu, mampu berlogika, bisa berilmu. Berlogika itu bisa membedakan yang benar yang salah, bisa ngitung, bisa 3 tambah 5 8, kemudian apa namanya bisa pembagian, bisa penjumlahan, bisa ngitung, bisa rumus yang mumet-mumet ya. Mereka semakin pandai mereka bisa mempelajari berbagai disiplin ilmu yang susah-susah. Kalau menghitung ikan lumba-lumba dilatih bisa menghitung, bisa berlogika. Tapi dia bisa beretika. Kalau manusia itu 3 hal, dia bisa berlogika, dia bisa beretika. Maka ketika manusia tidak beretika, walaupun pinternya kayak apa berlogika, maka orang itu disebut pinter tapi keblinger. Saya pernah bilang, manusia itu makhluk mulia. Tapi mengapa ada ketika mulia itu karena akhlaknya dipakai. Ketika akhlaknya tidak dipakai, ketika tidak beretika, maka manusia kalau tidak beretika itu kejahatannya lebih dahsyat daripada binatang. Maka saya sering memberi contoh, itulah perbedaan antara bajing dan bajingan. Jadi kalau bajing itu hanya mencuri kelapa itu masih ada sisanya. Itu namanya iya bajing. Jadi masih sedikit ada berbudiman. Ya. Jadi masih menyisakan dan sisanya lebih banyak. Dia ambil aja sedikit. Tapi kalau ya itu kalau bukan bajing ya. Kalau manusia yang tidak berakhlak itu lebih dari bajing. Jadi tidak hanya kelapa.
sampai tanamannya, sampai hutannya dia ambil semua. Inilah manusia. Maka dari itu ini ayam itu dikasih uang 50.000 nggak mau, kasih uang 100.000 nggak mau, nggak mau dia. Dia membatasi diri, dia mengambil barang milik orang lain, tapi pun maunya yang kecil-kecil, yang malah yang basi-basi. Sing wis ora kanggo, memang manusia dibuang. Jadi masih berakhlak, masih berbudiman lah. Ayam itu ayam. Tapi kalau manusia sing berbasi, malah basi orang gelem nyuruh gede-gede sing apik-apik. Yang orang masih memerlukan diambil, dirampas. Itu kalau tidak berakhlak. Karena itu kemuliaan orang itu karena satu berilmu, yaitu berlogika, dua beretika, yang ketiga berestetika. Oleh itu, iya orang kalau anak-anak kecil kan belum ngerti beretika, durung adu melayu-melayu. Kalau estetika itu orang kalau sudah menjadi orang, kalau sudah dewasa, dia mampu berlogika, beretika, berestetika, bisa menghias diri, bisa bagaimana supaya tampil dengan baik. Maka ada istilah di dalam bahasa Jawa itu ajining rogo saka busana, itu berarti adalah estetika. Lalu ajining diri saka lati, itu adalah etika. Martabat seseorang itu adalah karena lisan, itu etika. Kalau penampilan itu estetika. Lah orang itu mulia itu karena tiga hal itu. Kalau kita hanya pandai saja tapi tidak beretika, itu manusia hina dina. Manusia beretika saja tapi tidak pandai, itu dibodohi wong. Malah kadang-kadang orang dibodohi wong tok, bodohi hewan bisa. Gitu. Karena itu kita perlu tiga-tiganya itu. Nah, agama Islam ini memandu manusia. Kalau soal logika, agama menyuruh utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Cari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, tidak hanya beriman saja, orang yang berilmu. Maksudnya manusia disuruh berilmu biar punya logika, biar kita menjadi orang yang memiliki ilmu sehingga berdaya saing, bisa hidup dalam alam kompetisi. Jadi kita bisa mampu ini. Nah, tapi harus dibarengi dalam waktu yang sama kita juga beretika. Maka Islam ini banyak memberikan panduan tentang etika. Hadis yang ke-15 ini tentang etika. Mari kita bahas, Bapak yang saya hormati, ada 3 pilar di sini ada 3 pilar penting yang dibahas dalam ini. Jadi Allah mengingatkan kita melalui hadis Nabi. Ya, jadi Nabi kita memberikan contoh bagaimana Islam itu mengajarkan. Karena di sini mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi fokusnya adalah orang beriman. Maknanya apa? Tidak disebut beriman seseorang kalau tidak memperhatikan 3 hal ini. Karena dalam hadis ini, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Artinya berkatalah yang baik atau diam. Maksudnya tidak disebut beriman kalau kita ngomong asal ngomong. Berkata yang baik. Ada pepatah di ini, kata mutiara mengatakan berkata itu diam itu emas, berkata itu perak. Kalau saya nggak setuju. Saya mengatakan semuanya baik. Jadi berkata baik itu emas, diam itu berlian. Soalnya nggak mau berkata itu perak, ngomong lah kasih ngelem ngomong. Nah, jadi berkata baik, asal berkata itu baik, berkata baik itu emas, diam itu berlian. Jadi dua-duanya bagus. Wong kan maring emas anuk nemen, ya bagiannya kredit antam. Nah, jadi jadi bagiannya kredit antam. Kan dengan setelah rampung dipakai enggak wong antam kan orang bisa tenggo. Angel simpen.
Iya, barang lunas wong sing duwe marana suwen mana sakit-sakitan bulan. Ya. Ini antara lain, karena itulah maka tapi itulah manusia kan pengen estetis, menyimpan perhiasan itu kan supaya manusia tampil ini. Mau perhiasan pating kelincong kekakean ya tambah. Iya. Tambah menyolok, tambah nggak karu-karuan. Jadi kembali ke ini, jadi pilar yang pertama kita oleh Allah SWT suruh berkata baik. Kita dibekali oleh Allah fisik, yaitu kita diberi mulut, maka jaga mulut itu bukan berarti kalau ngomong harus mulutnya dicekeli, bukan. Tapi jaga lisan itu, jaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk. Jangan sampai kita mengeluarkan kata yang buruk. Berkata baik itu bukan kalau ngomong itu, jadi berkata baik itu dua unsur, satu caranya, dua isinya. Aja mung caranya itu ngomong halus tapi nyelekit. Itu ya namanya ini berkata baik itu ya cara ya isi. Isinya apik ngomongnya sekarepe dewek ya kurang. Ini antara lain. Jika tidak bisa diam itu ini. Diam. Ya. Kalau diam tidak udah suruh anak-anak saya di sekolahan itu diam. Takoni ping telu ya ora jawab. Jadi saking menenge ya, Karena itulah maka mengapa kita disuruh diingatkan untuk berkata baik kalau tidak bisa diam, karena lidah ini tidak bertulang. Jadi ibarat mobil itu nggak ada remnya, jadi lakar remnya. Maka diingatkan ini, jadi panduan ini sebagai rem agar orang mau oh iya ini. Maka inti falyakul khairan aw liyasmut itu seperti kata para ulama adalah tafakkaru qabla an taqulu wala taqulu qabla an tatafakkaru. Jadi tafakkaru qabla an taqulu, berpikir-pikirlah, timbang-timbanglah, pikirlah dulu sebelum bicara. Wala taqulu, dan jangan bicara qabla an tatafakkaru. Lebih-lebih di forum resmi, lebih-lebih di forum banyak orang, tidak resmi tapi banyak orang. Ya. Kalau sebenarnya di semua event, tetapi kalau misalnya masih keluarga, masih mending ada kesalahan, keluarga masih masih maklum, masih mentoleransi. Nah, kalau sudah keperucut di orang lain kan repot. Maka dari itu ini sebenarnya di segala event, baik formal maupun kita suruh berpikir sebelum bicara. Kadang-kadang gara-gara salah ngomong, orang salah ngomong bisa repot, apalagi pemimpin itu diketawain. Saya ingat itu jok kata-kata bagus dari Mendikdasmen itu. Waktu belum jadi menteri itu pidato. Beliau menceritakan ada seorang bupati. Ya dia jadi bupati karena politik, karena memenangkan kompetisi atau memenangkan pemilu, memenangkan pilkada. Dia jadi, tapi kurang bekal. Jadi dia jadi bupati, sing penting dua staf ahli. Jadi apa baik tulisan staf ahli dipercaya gitu aja karena nggak menguasai. Dia pidato pakainya tek. Saudara-saudara, berkat saudara-saudara, alhamdulillah dalam kepemimpinan saya lancar melakukan program-program pemerintahan, semua berkat dukungan saudara-saudara. Kami mengucapkan terima kasih sehingga program-program pembangunan selama kami menjadi bupati lancar, kami bisa membangun pabrik mebel
kami bisa membangun, sempat tepuk tangan, kami bisa membangun pabrik material, kami bisa membangun pabrik tekstil. Kata ajudannya, kurang es Pak, dan juga pabrik es. Ini karena itu ilmu itu penting, dan juga pabrik es. Padahal maksudnya juga kan kerasa nulis, harusnya kan tekstil, tapi ngomongnya tekstil, kurang es Pak, dan juga pabrik es. Orang pada ketawa ngertinya hebat, ngomongnya tambah menjadi-jadi, tambah semangat. Akhirnya kesalahannya tidak hanya satu, tambah pirang-pirang. Nah ini kan repot. Karena itu kemampuan, kapasitas itu harus nomor satu. Jadi kalau orang maka bicara, jadi kalau orang mau, apalagi seorang pejabat mau bicara itu harus ini, kalau kerasa lemah itu kudu kacanan paling orang paling terlalu lah, ngomong yang bagus supaya tidak sampai memalukan. Ini antara lain. Terus berbeda kalau orang bisa tapi ada salah itu bisa membetulkan sendiri karena salah pengucapan ya karena saking banyaknya ini kadang-kadang wajar. Tapi kalau kesalahan yang seperti itu, kesalahan memang yang karena tidak tahu, mau kurang es sampai mau dan juga pabrik es, ya. Ini antara lain. Ya jadi, ya. Ya. Dan itu ada Pak di zaman ini. Karena apa? Politik itu, yang memenangkan politik itu tidak selalu yang pandai, tapi yang memiliki vitamin, yang memiliki gizi politik. Iya, sing memiliki gizi. Angger kurang gizi, politiknya kurang gizi, ya tidak jadi. Ya. Jadi ini apa namanya? Jadinya jadi meriang, jadi stres. Bukan jadi. Tapi kalau yang gizinya kuat menang, karena gizinya bagus, tapi vitaminnya ada, tapi itu kadang-kadang tidak didukung kapasitas, akhirnya seperti itu. Ini yang kembali ke hadis, mari ini apa namanya, hadis ini mari kita, 3 pilar penting ini sangat penting sekali. Jadi lisan kita ini. Jadi agama Islam tidak melarang kita bicara, enggak. Kita malah suruh bicara. Perintah pertama itu berbicaralah. Hendaklah kamu berbicara, tapi berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Berbicara yang baik, sopan dan berisi, ya. Jadi ini antara lain. Tokoh-tokoh besar itu kalau ngomong hebat-hebat Pak. Bicara yang bagus. Jadi jangan memilih diam, bicara yang bagus. Kalau nggak bisa diam. Kalau kita ini, kalau orang-orang hebat tidak mau bicara malah repot, dia perlu bicara. Itu ngomongnya hebat-hebat, Bung Karno dan lain itu kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu Bung Karno. Sekarang itu menjadi segala macam. Jadi orang-orang hebat itu kan kalau ngomong sangat luar biasa. Jadi ini antara lain. Jadi agama kita tidak melarang kita bicara. Kita berbicaralah, tapi berbicara yang baik. Karena lidah ini nggak bertulang. Karena dampak kalau bicara, asal bicara, kalau salah itu bisa ini. Yang diinginkan oleh agama kita jangan asal bicara. Misalnya bicara kita kalau tidak kita kendalikan, khawatir lebih mengarah kepada fitnah, kepada namimah, kepada ghibah, kemudian kata-kata yang tidak baik, mencela, menghina orang dan lain-lain, itu tidak boleh. Nah, ini antara lain. Selain itu baik. Kalau misalnya kurang dalam kosakata, kurang dalam ini, itu bisa belajar. Tetapi intinya kita bicara yang bagus. Kadang-kadang kan anak ngomong apik, tapi nggak cara ngomongnya bisa. Kayak ibu-ibu wong Tegal takon maring Mama Dede kan, sampai Mama Dede ini kayak terdewek. Nah, jadi ya ini adalah itu bisa belajar, tapi intinya bagus. Nah, jadi berkata yang baik. Nah, ini antara lain.
Nah, kalau nggak bisa, diam. Aja gawe keder malah wong gawe keder wong pinter, wong pinter pe keder apa maning wong ini kalau antara lain. Jadi ini hadis ini sangat bagus sekali tentang mengatur di sini disebutkan fikul hadis, satu, hubungan antara anggota masyarakat. Karena mengapa kita di agama kita menyuruh kita berkata baik menyangkut hubungan masyarakat, karena kita hidup tidak sendiri. Kita hidup itu ya kita hidup bermasyarakat. Jadi waktu kita kecil kita tidak bisa mandi sendiri. Ketika kita dewasa sudah bisa mandi sendiri, berbaju, baju dijahitkan oleh penjahit. Kita makan, berasnya ditanam oleh petani. Jadi semua orang itu saling silang membutuhkan. Kita mau pergi ke kantor, kita butuh angkutan umum. Mereka yang punya mobil sendiri, kita butuh mobil, beli ke toko mobil. Suatu ketika mobil kita rusak, perlu bengkel. Kita bagian bisa mau segala macam. Nah, kalau nanti mobilnya rusak, kita butuh bengkel. Apa maning misalnya kita mencela, menyakiti para bengkel. Kadang rusak mobilnya, bengkelnya malah polinda dari di segala macam. Karena itulah karena kita berkaitan dengan orang, maka kita disuruh. Nah, dalam hubungan antar masyarakat itu yang penting sekali diatur mengenai tutur kata. Itu yang pertama. Kemudian juga yang lain. Yang kedua adalah hormati tetangga. Karena tetangga ini juga karena hubungan masyarakat. Karena kita hidup tidak sendiri. Bahkan semua tiga-tiganya ini berkata baik, tetangga, kemudian yang ketiga adalah tamu. Itu yang menaikkan derajat kita, Pak, menaikkan derajat kita. Sehingga yang menjadikan kita tinggi nilainya kan karena bicara baik. Bicara baik. Orang kalau ngomong bagus itu Pranoto Coro semakin bagus, harganya larang, Pak. Sama-sama ngomong apa kan, ngomongnya bisa kayak Irfan Hakim itu udah nilainya udah tinggi. Kalau sudah kayak dulu seperti Helmi Yahya, kalau sudah kalau Pranoto Coro itu, kalau yang di pengantin itu, kalau sudah ada namanya itu ini. Karena itu berkata baik itu menaikkan derajat kita. Tapi kalau nggak berkata buruk itu menurunkan derajat kita. Begitu pula tetangga. Rumah kita jadi mahal karena tetangga, Pak. Itu beli rumah itu hakikatnya beli lingkungan. Coba lingkungannya buruk, walaupun rumahnya magrong-magrong, mesti harganya rendah. Umahnya buat kosong, suwung, laka wonge, laka tanggane, mani, laka sing gelem tuku. Malah kadang-kadang wong gratis kok nempati ora gelem. Wedi menine kok ana uka-ukane. Karena itu ini adalah demi untuk memuliakan kita. Jika kita tidak mau berkata baik, menurunkan kita sendiri. Kalau kita tidak menghormati tetangga, menurunkan kita sendiri. Kodang mati kok mlaku dewek. Ini antara lain, karena itulah maka etika ini adalah untuk mengangkat manusia. Jadi manusia itu kalau beretika itu mengangkat diri kita. Yang kalau bahasa Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra itu in ahsantum li anfusikum. Kita baik, kebaikan itu untuk diri kita. Jadi kalau kita menghormati tetangga kan hormat kepada kita. Semua itu kembali kepada kita. Karena itu tetangga. Begitu pentingnya tetangga sampai-sampai sahabat Nabi mengira tetangga itu punya hak waris. Dia mengira tetangga itu punya hak waris. Karena Nabi bilang tetangga, perhatikan tetangga. Nabi pernah bersumpah 3 kali depan para sahabat. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Dia sambil menunjuk seseorang. Kata Nabi, mengapa Nabi dia tidak beriman? Wong dia sembahyang, dia ngaji. Kata Nabi, layak manujarahu bawa'iqahu. Karena dia tidak bisa memberikan kenyamanan bagi tetangganya. Loh, ini ruwet.
membuat ruwet tetangga, tetangga tidak nyaman saja itu dianggap oleh Nabi dikatakan tidak beriman. Karena itulah maka tetangga itu sangat penting dalam Islam. Maka kita harus mampu menjaga harmonisasi atau dengan lingkungan sekitar. Ini etika. Saya pernah mengatakan ada 6 pilar kebahagiaan manusia, 6 pilar kebahagiaan manusia. Tapi ini bukan sedang membahas itu. Salah satunya 6 pilar itu, pertama, kita tidak punya masalah dengan Tuhan. Bahagia itu, kalau orang punya masalah dengan Tuhan, nomor 1 ketakwaan. Jadi dia tidak punya masalah dengan Tuhan. Dia ibadahnya bagus, nggak punya masalah. Kata Al-Quran, duribat alaihimudillatu aina ma'tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan dihinakan di mana saja mereka berada, kecuali orang yang baik dengan Allah. Hubungannya dijaga, tidak punya masalah, sukses dengan Allah. 1, 2, sukses dengan keluarga, tidak pernah mengkhianati pasangan hidup dan keluarga anak-anaknya, tidak pernah. Karena sejauh-jauhnya kita pergi, nggak mesti balik maring rumah. Sakuat-kuatnya duitnya akeh nang hotel, mesti nggak pengen balik maring rumah. Kalau kita mengkhianati pasangannya, para wanita balik. Maka jangan pernah menyakiti pasangan hidup. Dan orang yang menyakiti pasangan hidup, itu kalau dia jadi pejabat, ngomong di depan orang, ngomong apa, pret, itu, kalau dia jadi penceramah, itu ngomong apa, apalagi kalau ngomong keluarga, itu sing merongok kena ibu-ibu, pret, itu seperti itu. Oleh karena itulah, maka Al-Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, dan keluargamu. Maka orang sukses, pertama, tidak punya masalah dengan Tuhan, dan 2, tidak punya masalah dengan keluarga. Yang ketiga adalah tidak punya masalah dengan uang. Success with money. Tidak punya masalah uang, artinya tidak harus banyak, tapi duit. Orang duit melasi, Pak. Ngadeg ya ora jejeg. Iya, jadi sembayangnya medeng. Ya jadi ini, wong duit ngomong orang jelas ya dirongokna, Pak. Tapi wong orang duit ngomong jelas sampai keneman, ilang sing rokna apa nasibe melasi. Ya, jadi ngomong serak ora enak ora apa sing rokna pirang-pirang. Ya, misalnya pelok misalnya. Nah, ini antara lain itu orang punya uang itu menjadikan sedikit punya pede, tampil ya beda, laku ya kenceng, ya apa maning melayu. Ya jadi ini macam. Nah, yang keempat, tidak punya masalah kesehatan. Jadi sehat. Duitnya pirang-pirang orang sehat, mangan keroli. Dan bojone tam aja jukut kowe kok riang. Bisa kabeh, bisa tuku kabeh tapi orang kali denggoni. Ya, aja numpak motor kok tiba. Aja pit-pitan kok tiba. Mau sepatu larang tuku sepatu larang apa bisa, mau sepatu olahraga aja melayu-melayu. Ya, melaku-melaku aja ado-ado. Itulah kalau punya masalah kesehatan. Maka dari itu. Yang kedua, tidak punya masalah kejiwaan. Sehat jasmani rohani. Fisiknya sehat tapi batinnya orang sehat. Umay nang di arane siapa? Pan maring di. Orang seperti itu dijauhi orang, perak wedi, Pak. Kita duduk walaupun bagus, duitnya akeh lemu, seger sake, seger awake, seger otake. Tapi kalau tidak seger jiwanya, orang seperti itu bagus segala macam. Orang langsung gelem batiri, wedi, bukan ketampek. Ya. Jadi oleh karena itu lain. Yang terakhir, yang keenam, tidak punya masalah dengan lingkungan, tidak punya masalah dengan namanya success with society, tidak punya masalah dengan masyarakat, dengan sosial, dengan lingkungan, dengan tetangga. Punya masalah. Sekarang orang-orang pada metu omong-omongan. Begitu kita keluar, orang pada melebu, anak wong kaya. Apa walaupun kita nggak punya masalah dengan Allah, nggak punya masalah dengan uang, nggak punya masalah dengan keluarga, hidup nggak punya masalah dengan kesehatan, tapi punya masalah tetangga, itu nggak nikmat, hidup nggak nyaman. Maka dari itu hubungan sosial itu penting sekali, dan agama mengingatkan kita di samping bicara baik, hormati tetangga. Yang bahasa Arabnya itu jarun, jamaknya jiron.
di Indonesia kan jiran, maka Malaysia disebut negara jiran, negara tetangga. Jadi ini antara lain. Ya. Saya ingat HP bunyi. Saya pernah pengalaman 3 orang official person guru itu di SPN Sekolah Polisi Negara Purwokerto sholat di masjid karena itu komplek polisi, sing imam ya polisi, Pak. Jamaah sini polisi tapi orang tidak pakai baju. Nah, sebelum sholat imamnya itu ngumumkan wong polisi tegas nemen no, ya. Saya ya, tapi polisi tapi ngimami enak, Pak. Ya, saya sebelum sholat dimulai saya mengingatkan pada bapak-bapak yang bawa HP itu supaya dimatikan, supaya silent, supaya di off kan. Terima kasih. Sholat mulai, begitu sholat, kamu kayak gitu, begitu sholat mulai, Allahu Akbar, baru Maliki Yaumiddin apa alhamdulillah, baru ngomong alhamdulillah, sop di belakang persis itu kita bertiga, wong sop orangnya sedikit, saya sampingnya, itu yang persis di belakang imam, HP-nya Moni, Pak. HP-nya Moni, omonginnya lagu Nike Nurjana S3, lagu Nike Nurjana S3, Sun Sing Suwe, ya aduh, remek kok ya. Rupanya HP baru, jadi belum familiar, jadi mau matikan orang mati. Akhirnya dia batalkan, dia baru mati. Setelah sholat rampung, kita ini saling mengingatkan, misalnya kayak gitu dan lain-lain. Akhirnya selanjutnya nggak berani sholat di situ sampai rampung. Ya, akhirnya kita sholat di asrama tiap hari jamaah di ini karena sebenarnya pengen ke masjid, tapi karena ingat nembe diomongi tolong HP-nya dimatikan. Allahu Akbar, HP-nya Moni persis yang di belakang imam. Ya, ini saya ingat pengalaman itu sampai tidak pernah lupa. Emang kalau kita jauh, bukan kalau rumahnya dekat, itu memang kita ke masjid tidak perlu membawa itu. Tetapi kalau jauh, kadang-kadang memang zaman sekarang memang kita perlu, kadang-kadang barangkali ada kabar apa dan seterusnya. Mari kita lanjutkan Bapak-Bapak. Tadi sampai apa? Tangga yang ketiga ini juga menyangkut hubungan masyarakat. Agama kita memberikan panduan siapa orang beriman kepada Allah dari akhir. Nah, jadi ini yang dituju orang beriman karena hanya orang beriman yang mampu, yang senang melaksanakan panduan-panduan dari Islam yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan mengaku kita beriman kalau kita berat melaksanakan ini. Mari kita laksanakan karena semua demi kita. Kata Rasulullah yang ketiga adalah mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman pada hari akhir, fal yukrim doefahu, hormati tamumu. Tamu. Tadi menghormati tamu, jadi menghormati tamu itu semampu kita, jangan diada-adakan. Dan dalam Islam itu etikanya tamu itu 3 hari. Maka kalau tamu kita lebih dari 3 hari, kita kita menghormati kita. Yang paling utama, yang minimal 3 hari itu kita sebisa kita. Selebihnya misalnya kasarnya ngomong air putih ya ora apa-apa. Wong sudah lebih dari 3 hari. Tapi yang 3 hari ini kita harus berusaha menghormati. Istilahnya kalau zaman dulu itu kita ada tamu sing biasanya mangane apa sate jamur, ke sate asli orang jamur, ya sate ayam apa sate wedus misalnya segala macam. Gua nggak. Nanti kalau sudah hari keempat kemana mana tusuk ketok bapak, orang bapak segala macam. Ini antara lain yang paling penting kita hormati. Ya pengertiannya tidak tusuknya, tapi artinya itu yang paling utama, terutama 3 hari hormati tangga. Apalagi tamu-tamu yang kita misalnya tidak kenal, kita ini segala macam, orang terhormat dan lain-lain,
ya kita harus hormati memang. Karena menghormati orang lain itu hakikatnya menghormati diri kita sendiri. Orang itu akan menghormati kita karena kita orangnya menghormati orang lain. Jadi jangan pernah berpikir menghormati orang lain, karena sesungguhnya menghormati orang lain itu menghormati awake dhewe. Inilah yang sangat penting. Jadi hormati tamu kita. Karena tamu itu membawa keberkahan, membawa kemuliaan. Membawa kemuliaan. Jadi ketiga-tiganya itu membawa kemuliaan. Orang ngomong baik itu menjadikan kita mulia. Manuk sing larang, manuk sing bisa ngoceh, Pak. Sing ngoceh apik. Ngoceh sembarang. Apik itu baru ngoceh terus tapi krocokan ya harganya murah. Ngomong sing ini segala macam. Yang kedua ya. Yang kedua itu tetangga itu memuliakan kita. Tadi kita bertetangga itu harganya beli lingkungan. Kalau lingkungannya tetangganya apik, rumah itu mahal di daerah situ. Jadi rumah mahal itu harganya sama, bangunnya sama, tapi menjadi harga beda karena lingkungan. Jadi beli lingkungan. Yang ketiga adalah tamu. Tamu itu memuliakan, menjadikan berkah. Silaturahmi itu kan membawa keberkahan, kata Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi wal yasil rahimah. Lah kalau mereka silaturahim itu membawa rezeki. Makanya negara Indonesia itu butuh dikunjungi, maka pernah melakukan program tahun kunjungan wisata, visit Indonesia Yes. Tahun kunjungan wisata. Jadi mengapa orang disuruh berkunjung? Lah kalau kita tidak baik, tidak dalam melayani tamu, orang nggak mau datang ke Indonesia. Begitu pula rumah kita. Kalau kita kurang baik dalam melayani tamu, nggak ada tamu datang kita. Lah kalau nggak ada tamu, tidak berkah. Karena tamu itu mendatangkan keberkahan. Makanya Indonesia itu membuat objek wisata biar dikunjungi. Karena banyak tamu kunjungan itu menimbulkan keberkahan. Ekonominya hidup. Uang dodol pada teka. Mereka nggak percaya karena untuk melayani. Semua dodol apa ini segala macam. Jadi keberkahan dari karcis, keberkahan dari orang dagang dan seterusnya. Semua suka sama suka. Sing teka seneng karena komplit, makanan komplit. Sing ditekani seneng. Jadi menimbulkan keberkahan. Karena itu jangan pernah kita menyanyiakan tamu. Tamu itu sangat luar biasa. Sekolah begitu, Pak. Sekarang prinsipal-prinsipal atau kepala-kepala sekolah, pimpinan-pimpinan sekolah itu pada membuat program-program bagaimana pada sekolah sering dikunjungi. Caranya pertama bangunan yang bagus sehingga orang senang berkunjung. Daftar saja orang dewekan jaluk dibatiri kancane, orang sing dibatiri roti siji tok. Tidak hanya satu, banyak. Yuh ke sana segala macam. Sekolahnya apik nemen. Itu pertama bangunan. Dua, sering mengadakan event-event perlombaan sehingga orang datang. Lomba tidak hanya peserta lomba, yang lain pada nonton. Mengapa? Karena tamu, semakin banyak tamu itu akan mendatangkan keberkahan. Maka bapak rumah sing ora tahu tekani tamu itu berkailah. Nah, maka supaya didatangi tamu jangan pernah sia-siakan tamu-tamu itu dihormati sehingga akan tamu senang. Wah, api karo tamu, pengemis pirang-pirang, Pak. Nah ini nanti itu masalah lain, Karena memang sudah isya. Jadi saya kira begitu. Ya, terima kasih atas ini, nanti kita ini intinya. Jadi mari Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, sungguh sangat mulia ajaran kita, agama kita, yaitu kita disuruh tidak hanya beriman, berilmu, tapi juga berakhlak. Karena akhlak ini akan mengangkat derajat kita. Demikian, mohon maaf akhirnya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.